Salam semuanya, perkenalkan saya Vivi Nur Fitria dari kelas Pendidikan Biologi B 2018 dengan NIM 3 digit dari belakang 051. Untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan penelitian pendidikan biologi, saya akan mereview 7 jurnal yang terdiri dari 5 jurnal nasional dan 2 jurnal internasional. Oke teman-teman, kita masuk ke jurnal nasional yang pertama, yaitu dari Trisari Wijayanti yang diunggah pada tahun 2019 untuk judulnya yaitu pengembangan buku saku biologi berorientasi keunggulan lokal untuk meningkatkan karakter peserta didik. Jurnal ini diunggah pada Jurnal Pendidikan Mandala volume 4 dengan halaman jurnal elektronik yaitu 2656 sampai 6745. Langsung saja. Untuk tujuan dari jurnal ini yaitu terdiri dari 4 tujuan, yaitu yang pertama mengembangkan model buku saku biologi berorientasi keunggulan lokal melalui integrasi pembelajaran sains berbasis saling temas. Yang kedua ada mendeskripsikan aktivitas peserta didik dalam pembelajaran buku saku biologi berorientasi keunggulan lokal melalui integrasi materi sains berbasis saling temas dalam kurikulum 2013 SMA. Yang ketiga ada mendeskripsikan materi-materi sains yang berbasis saling temas pada kurikulum 2013 yang dapat diintegrasikan dalam buku saku biologi yang berorientasi keunggulan lokal. Dan untuk tujuan yang terakhir yaitu mengetahui dan menjelaskan flora keunggulan sebagai sumber daya alam lokal di Taman Wisata Alam Surana. Nah, untuk fakta penting dan unik dari jurnal ini yaitu buku saku biologi berorientasikan keunggulan lokal dan melakukan integrasi pembelajaran sains berbasis saling temas. Hal tersebut merupakan fakta unik dan penting dari jurnal ini. Untuk identifikasi konsepnya sendiri ada, yaitu keunggulan lokal dijadikan sebagai orientasi utama dalam pengembangan buku saku karena hal ini sangat mungkin dengan adanya desentralisasi kebijakan pendidikan. Daerah dapat mengembangkan potensi wilayahnya sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini. Salah satu kebijakan yang dapat dikembangkan adalah membuat kurikulum sekolah yang berbasis keunggulan lokal. Dengan keberagaman potensi daerah ini, pengembangan potensi dan keunggulan daerah perlu mendapatkan perhatian secara khusus bagi pemerintah daerah tersebut, sehingga anak-anak di daerah tidak asing dengan daerahnya sendiri dan sangat paham tentang potensi dan nilai-nilai kebudayaan daerahnya masing-masing, sehingga anak-anak dapat mengembangkan dan memberdayakan potensi daerahnya. Untuk hubungan dengan skripsi saya yaitu saya akan mengembangkan buku saku seperti yang dikembangkan di jurnal ini, tetapi buku saku yang akan saya kembangkan yaitu berbasis elektronik. Dan untuk kekurangannya dari jurnal ini yaitu tidak dijelaskan kelebihan pengembangan buku saku yang dikembangkan dari buku saku yang telah dikembangkan sebelumnya. Untuk refleksi dari jurnal ini terhadap skripsi saya yaitu ketika saya membaca artikel ini saya tertarik dan termotivasi untuk melakukan model penelitian EDI yang dikembangkan oleh Ditch and Carey. Baik, kita masuk ke jurnal nasional yang kedua, yaitu dilansir dari Yulinda Fitrianti, diunggah pada tahun 2019 juga dengan judul pengembangan buku saku biologi SMA untuk materi sistem ekskresi manusia pada kelas 11 dengan uji coba di SMA N2 Lembang Jaya. Jurnal ini bisa diunggah di IDG atau EduScience Development Journal bervolume 1 halaman 37 sampai 46. Baik, kita langsung saja ke tujuan jurnal ini. Tujuan penelitian dari jurnal ini yaitu mengetahui validasi buku saku biologi SMA yang dikembangkan pada materi sistem ekskresi manusia. Dan yang kedua adalah
mengetahui praktikalisasi buku saku biologi SMA pada materi sistem ekskresi manusia. Ada fakta unik dan penting yang didapatkan dari jurnal ini, yaitu salah satunya yaitu buku saku yang dikembangkan berukuran 15 cm x 11 cm yang lengkap berisi tentang materi sistem ekskresi manusia. Dan yang kedua, ada buku saku disertai dengan tampilan menarik, dilengkapi dengan gambar beberapa latihan objektif berisi ide pokok pembelajaran yang berhubungan dengan kehidupan siswa sehari-hari. Identifikasi konsep dari jurnal ini yaitu mengajarkan biologi memerlukan sebuah metode dan media ataupun bahan ajar yang menarik dan mudah diterima oleh siswa dalam pembelajaran biologi. Kemudian media pembelajaran merupakan alat penyampaian atau pengantar dalam suatu pembelajaran. Media dalam proses pembelajaran mempunyai peran penting karena media sebagai alat peraga dalam kegiatan proses pembelajaran. Namun sumber pembelajaran yang sering digunakan oleh guru dan siswa adalah buku pelajaran atau buku paket yang beredar di pasaran. Ini ukurannya sangat besar, yaitu sekitar 25 cm x 17 cm, sehingga sulit dibawa kemana saja dan uraian bacaan pada setiap halamannya relatif panjang. Hal ini menyebabkan minat baca peserta didik menjadi berkurang. Kekurangan dari jurnal atau penelitian ini yaitu pada pendahuluan tujuan yang dijelaskan tidak disertai dengan referensi yang relevan. Kemudian penulisan artikelnya setelah pendahuluan mereka melakukan kajian teori yang seharusnya setelah pendahuluan langsung masuk ke metode seperti itu. Nah, untuk refleksi dari penelitian ini terhadap skripsi saya yaitu media pembelajaran adalah alat penyampaian atau pengantar dalam suatu pembelajaran. Media dalam proses pembelajaran mempunyai peranan penting karena media sebagai alat perantara dalam kegiatan proses pembelajaran. Untuk hubungan dengan skripsi saya yaitu sama, saya juga mengembangkan buku saku tetapi yang berbasis elektronik dengan materi jamur. Nah, yang ketiga yaitu ada dari Fajrul Falak dan Isnawati yang diunggah pada tahun 2019 dengan judul Kelayakan Buku Saku Materi Fungi sebagai Sumber Belajar Siswa SMA berdasarkan hasil validasi, yang diupload atau diunggah di jurnal Bioedu bervolume 8 nomor 1 halaman 2302 sampai 9528. Dengan tujuan dilakukan penelitian ini yaitu mendeskripsikan validasi buku saku materi fungi sebagai media pembelajaran biologi kelas 10 yang ditinjau dari kelayakan isi, bahasa, dan tampilan. Untuk fakta unik dan penting dari penelitian ini yaitu buku saku dengan sedikit penjelasan tapi kaya akan gambar seperti itu. Kemudian apa sih hubungan antara skripsi saya dengan jurnal ini, yaitu kita sama-sama mengembangkan buku saku dengan materi yang sama juga, materi jamur, tetapi saya mengembangkannya berbasis elektronik sehingga tidak perlu dicetak. Dan kekurangan dari buku saku ini yaitu tidak ada tujuan yang diuraikan sehingga pembaca harus menyimpulkan sendiri tujuan dari penelitian ini. Refleksi dari jurnal ini yaitu sangatlah dibutuhkan media pembelajaran berupa buku saku yang berukuran tidak terlalu besar agar mudah dibawa kemana-mana, memiliki kata-kata singkat namun padat informasi, berisi gambar-gambar yang diharapkan dapat menarik rasa ingin belajar siswa tersebut. Identifikasi konsep dari jurnal ini yaitu masih kebanyakan siswa menyatakan mereka kesulitan dalam membedakan jenis-jenis fungi yang ada di sekeliling mereka karena kurangnya contoh-contoh fungi dan gambar-gambar fungi, sehingga
Untuk mencapai keberhasilan pembelajaran perlu didukung dengan adanya sumber belajar berupa buku saku yang mampu meningkatkan motivasi belajar siswa. Jurnal nasional yang keempat ada dari Ria Angelita yang diunggah pada tahun 2018 dengan judul Pembuatan Buku Saku sebagai Media Pembelajaran pada materi jamur kelas 10 SMA. Jurnal ini diunggah pada Jurnal Pendidikan dan Pengembangan Katulistiwa volume 7 nomor 7 halaman 2715 sampai 2723. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui kelayakan buku saku sebagai media pembelajaran materi jamur pada kelas 10. Kemudian fakta unik dan penting dari penelitian ini divalidasi oleh 5 validator terdiri dari 2 dosen ahli dan 3 guru biologi dari masing-masing sekolah yang berbeda. Untuk identifikasi konsep dari penelitian ini sendiri yaitu buku saku memiliki ukuran yang kecil sehingga mudah untuk dibawa kemana-mana, sehingga memungkinkan guru untuk menggunakan metode pembelajaran field trip atau pengamatan langsung di lapangan. Untuk refleksi dari penelitian ini sendiri yaitu kompetensi dasar 3.7 pada materi biologi menuntun pengalaman belajar yang diperoleh peserta didik berupa kemampuan dalam melakukan kegiatan morfologi jamur, kemampuan melakukan kajian literatur sehingga siswa dapat mampu menggali informasi tentang peranan jamur bagi kehidupannya. Nah, apa sih hubungan antara skripsi saya dengan jurnal ini? Yaitu tak lain tak bukan yaitu saya juga melakukan pengembangan buku saku dengan materi jamur, tetapi yang lebih ke berbasis elektronik seperti itu. Kekurangan dari penelitian ini sendiri yaitu ada pendahuluan, tidak terdapat rumusan rasionalisasi dan urgensi tujuan yang dikaji didukung referensi yang relevan. Kemudian yang kedua ada lagi kekurangannya yaitu pada pendahuluan ide dan gagasan penelitian tidak dirumuskan dan tidak ditonjolkan seperti state of art penelitian. Kemudian jurnal nasional yang kelima ada dari Aan Muhadjar Muwaddatul Khoiroh dan Isnawati yang diunggah pada tahun 2021 dengan judul Pengembangan Media Buklet Elektronik Materi Jamur untuk Meningkatkan Pemahaman Konsep Kelas 10 SMA yang diunggah pada jurnal Bioedu volume 9 dengan halaman 292 sampai 301. Untuk tujuan dari penelitian ini sendiri yaitu untuk mengetahui kelayakan buklet elektronik pada materi jamur ditinjau dari aspek validasi, keefektifan dan kepraktisan. Untuk fakta unik dan penting dari penelitian ini sendiri yaitu media pembelajaran yang dikembangkan merupakan kombinasi antara konsep-konsep penting dengan gambar yang menarik pada materi jamur. Dan untuk hubungan dengan skripsi saya yaitu sesuai dengan penelitian di jurnal ini yaitu mengembangkan media pembelajaran berbasis elektronik dengan materi yang sama yaitu materi jamur. Untuk kekurangannya dari jurnal ini sendiri yaitu pustaka, referensi atau literatur yang digunakan masih ada yang berusia di bawah 5 tahun terakhir. Nah, untuk identifikasi konsep dari jurnal ini sendiri yaitu media pembelajaran cetak memiliki beberapa kelemahan yaitu memerlukan waktu lama untuk mencetak, sulit menampilkan gerak di halaman, dan perawatan media yang tidak mudah. Untuk meminimalisir kelemahan tersebut, maka media pembelajaran digunakan berupa dalam bentuk digital yang biasanya kita kenal dengan elektronik, yang berisi informasi yang dapat dibuka dengan perangkat elektronik seperti handphone, komputer, tablet maupun
laptop, sehingga diharapkan akan lebih praktis penggunaan dan penyimpanannya tentu saja. Kemudian yang terakhir ada refleksi. Refleksi dari jurnal ini sendiri yaitu untuk mendukung ketercapaian kompetensi dasar tersebut digunakan suatu sarana pendukung yang dapat membantu peserta didik dalam memahami konsep pembelajaran. Salah satunya adalah menggunakan media pembelajaran. Peranan penting dalam pemilihan media pembelajaran untuk sebuah tujuan pembelajaran. Nah, untuk jurnal internasionalnya ada dari Nur Afrianti, Dede Ruslan, dan Muhammad Yusuf yang diunggah pada tahun 2021 dengan judul Implementation of the e-Pocket Book to Improve Learning Outcomes in Economics at Madrasah Aliyah Madinatus Salam Bandar Khalifah Regency Indonesia, yang diunggah pada jurnal Birli Journal ya, yang bervolume 4 pada halaman 125 sampai 131. Tujuan dari penelitian ini sendiri yaitu menyelidiki keefektifan media pembelajaran e-Pocket Book terhadap hasil pembelajaran. Untuk hubungan dengan skripsi saya, yaitu saya juga mengembangkan buku saku elektronik pada materi jamur yang tentu saja berbeda dengan materi yang ada di jurnal ini. Untuk refleksi dari jurnal ini sendiri terhadap skripsi saya yaitu kurangnya minat siswa dalam proses belajar dan media pembelajaran yang digunakan membuat siswa mengalami kesulitan belajar. Dan untuk kekurangannya dari jurnal ini, pada pendahuluan yang dikaji tidak terdapat referensi yang relevan, dan seharusnya prosedur penelitian jurnal yaitu dari pendahuluan langsung saja masuk ke metode tanpa adanya kajian teori seperti itu. Fakta penting dan unik dari jurnal ini yaitu mengembangkan e-Pocket Book diatur secara sistematis dan disesuaikan terhadap kurikulum pembelajaran dan prinsip dari e-Pocket Book itu sendiri. Jadi e-Pocket Book tersebut digunakan secara optimal dan memberikan banyak manfaat terhadap siswa yang tertarik dan akan menumbuhkan ketertarikan dan minat siswa. Kemudian untuk memenuhi penguasaan materi yang telah diberikan dan memungkinkan siswa untuk belajar mandiri, sehingga karakteristik siswa yang berbeda-beda akan bisa diatasi dengan melakukan pembelajaran mandiri melalui e-Pocket Book yang telah dikembangkan ini. Untuk identifikasi konsepnya sendiri yaitu menurut dari arti medianya yang diurutkan oleh Siburian 2020, maka keberadaan media dalam proses pembelajaran merupakan suatu kebutuhan yang harus dipertemukan. Dengan menggunakan media, siswa memiliki persepsi yang seragam, yang sama terhadap materi yang dipelajarinya, sehingga tidak ada perbedaan informasi dan terjadinya miskonsepsi. Dari uraian Siburian 2020 tersebut dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran adalah suatu hal-hal yang perlu digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima, sehingga mereka dapat merasakan pikiran, perasaan, minat, dan perhatian peserta sehingga terjadinya proses pembelajaran. Yang terakhir adalah jurnal internasional yang kedua yang diunggah oleh Winarto dengan teman-teman pada tahun 2018 dengan judul Pocket Book Based on Comic to Improve Conceptual Understanding of Child Sex Abuse, atau yang biasa disebut dengan GCI, A Case Student of Elementary School, yang diunggah di International Journal of Instruction volume 1 halaman 1308 sampai 1470. Dengan tujuan penelitian yaitu menghasilkan buku saku berbasis komik yang disebut dengan busa paksa. Kemudian ada menentukan kesesuaian dan kualitas buku saku berbasis komik yang dikembangkan. Dan yang terakhir untuk mendeskripsikan peningkatan pemahaman konseptual setelah mempelajari atau menggunakan buku saku ini.
Untuk hubungan dengan skripsi saya dari jurnal ini, yaitu saya mengembangkan buku saku. Tentu saja sama dengan jurnal ini, tapi saya mengembangkan yang berbasis elektronik dan dengan materi yang berbeda, yaitu materi jamur. Untuk fakta unik dari penelitian ini yaitu menghasilkan buku saku yang dinamai dengan busa paksa berdasarkan materi komik yang fleksibel dan interaktif dengan tingkatan dan kesesuaian dengan yang berkualitas tinggi serta mampu meningkatkan konseptual pemahaman GCI anak kelas sekolah dasar. Kemudian kekurangan dari jurnal ini yaitu seharusnya prosedur penulisan artikel ilmiah yang baik secara pendahuluan langsung menuju ke metode tanpa melakukan kajian teori. Untuk identifikasi konsep dari jurnal ini, pendidikan seksual dini merupakan upaya yang dapat dilakukan oleh orang tua, guru untuk melindungi anak-anak dari bahaya pelecehan seksual. Untuk yang terakhir ada refleksi ini yaitu menyatakan bahwa buku saku digunakan sebagai salah satu instrumen pendukung untuk menyampaikan informasi tentang materi pembelajaran satu arah dan lainnya untuk meningkatkan potensi untuk menjadi pembelajaran mandiri seperti itu. Terima kasih, cukup sekian review jurnal dari saya yang digunakan untuk memenuhi tugas pengembangan penelitian pendidikan biologi. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.